Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat berjumpa kembali dan saya doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar tentang silabus. Dan sebelumnya, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat dalam undang-undang, di sana disebutkan bahwa silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran tertentu yang di dalamnya mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dana sumber bahan ataupun alat belajar. Jadi inilah komponen yang ada di dalam silabus. 1 ada KI, 2 KD, 3 materi pokok, 4 kegiatan pembelajaran, 5 indikator, 6 penilaian, 7 alokasi waktu, dan yang terakhir adalah sumber belajar. Dan selanjutnya kita lihat macam-macam silabus ditinjau dari penyusunnya. Jenis yang pertama, silabus yang disusun secara mandiri. Artinya, masing-masing guru pengampu mata pelajaran membuat silabus sendiri. Dan yang kedua, silabus disusun atau dibuat oleh sekolah. Jadi semua guru di suatu sekolah, suatu lembaga bersama-sama menyusun silabus dan kemudian dipakai bersama-sama juga di sekolah tersebut. Dan yang ketiga, silabus dibuat secara berkelompok, baik KKG maupun MGMP. Apa itu KKG? KKG adalah sekelompok guru kelas di jenjang SD, dan MGMP adalah sekelompok guru pengampu mata pelajaran tertentu untuk jenjang SMA maupun SMP. Dan yang keempat adalah silabus yang sudah disiapkan oleh dinas, baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun oleh Kementerian Agama. Nah, dari 4 macam silabus ini, mana yang paling ideal? Yang paling ideal adalah silabus jenis yang pertama. Artinya, silabus yang disiapkan oleh guru secara mandiri. Kenapa paling ideal? Karena guru yang merencanakan, guru juga yang melaksanakan. Artinya perencanaan ini jauh lebih realistis karena memang disiapkan sesuai dengan kondisi sekolah dan sesuai dengan kemampuan peserta didik kita. Langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, kita tuliskan identitas. Identitas sekolah. Ada kelas, ada mata pelajaran, dan ada semester. Kemudian, yang kedua, kita menuliskan KI atau kompetensi inti. Di sini KI kita tinggal mengutip dari Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Karena Keputusan Menteri Agama ini juga yang masih terbaru sampai saat ini, yang di dalamnya mengatur tentang kurikulum madrasah. Yang ketiga, kita tuliskan KD atau kompetensi dasar. Sama kompetensi dasar kita tinggal mengutip dari KMA 183. Dan yang keempat, kita akan mengidentifikasi materi pokok. Artinya, dari KD tersebut kita baca, kita simpulkan KD ini membahas dan mempelajari tentang apa. Yang kelima, kita harus merumuskan indikator. Artinya, KD yang sudah kita pilih, di sana kita turunkan menjadi indikator yang baik. Sebagaimana kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa indikator yang baik, satu harus menggunakan kata kerja operasional, dan yang kedua juga harus terukur. Saya contohkan di sana dari KD 32, memahami ketentuan sholat berjamaah,
kita turunkan menjadi 3 indikator. Yang pertama menjelaskan pengertian, yang kedua membedakan bacaan niat, dan yang ketiga menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. Dari 3 indikator ini, kata kerja operasionalnya 1 menjelaskan, 2 membedakan, dan yang ketiga menyebutkan. Idealnya dalam menyusun indikator, dari indikator yang kita buat menggunakan kata kerja yang berbeda. Kenapa? Karena kata kerja inilah yang mencerminkan kompetensi atau kemampuan dari peserta didik kita. Semakin banyak variasi, maka semakin banyak juga kompetensi yang dikuasai oleh anak-anak kita. Oke. Yang keenam, dalam silabus yang harus ada adalah kegiatan inti. Disinilah kita akan merancang kegiatan inti pembelajaran, dan secara umum kegiatan inti pembelajaran di sana ada 3 kegiatan utama. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan yang meliputi menyiapkan peserta didik, membuka pelajaran, memberikan motivasi, review atas materi pelajaran yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, dan ada juga apersepsi. Apersepsi adalah penjajakan terhadap materi yang akan kita ajarkan hari ini. Kemudian komponen yang kelima dalam kegiatan pendahuluan adalah menyampaikan KD. Oke, kegiatan inti yang kedua, kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan dalam kurikulum terbaru, selama pembelajaran berlangsung, selama kita menyampaikan materi kepada murid-murid kita, di sana harus menggunakan pendekatan saintifik atau scientific approach yang di dalamnya ada kegiatan mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dan kegiatan yang terakhir adalah menutup. Kegiatan penutup dalam pembelajaran, yang pertama ada menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan bertanya kalaupun ada murid kita yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang ketiga adalah refleksi. Dan yang keempat adalah menyampaikan kegiatan yang akan datang. Kegiatan dalam menyusun silabus yang ketujuh adalah menentukan penilaian. Ada sekian banyak penilaian yang bisa kita pilih. Ada tes tulis, ada tes lisan, ada uraian, penugasan atau resitasi, observasi, wawancara, portofolio, penilaian diri, ada pilihan ganda, esai, uraian, pengamatan, maupun praktik. Nah, dari sekian banyak metode penilaian, kita bisa memilih yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan. 8 adalah kita tinggal menentukan alokasi waktu. Ya, alokasi waktu tentu masing-masing jenjang berbeda. SD 1 jam tatap muka sesuai dengan peraturan yang berlaku, durasinya adalah 35 menit. SMP 1 jam tatap muka setara dengan 40 menit dan 45 menit untuk jenjang SMA. Jadi, dalam menentukan alokasi waktu ini, kita harus mengacu kepada PROMES atau program semester yang sebelumnya sudah kita susun. Artinya, KD yang akan kita susun silabusnya yang tercantum dalam program semester, alokasi waktunya berapa. Artinya harus ada kesesuaian di sana. Dan yang kesembilan, kita menentukan sumber belajar. Artinya dalam menyusun silabus ini, kita harus sudah punya bayangan, kita sudah punya pandangan. Nanti ketika kita akan menyampaikan materi ini, buku-buku apa saja yang akan kita jadikan sebagai sumber belajar. Referensinya apa saja, kalau tidak hanya buku, mungkin bisa dari internet, bisa dari jurnal, bisa dari kitab ataupun yang lain.
Selanjutnya, mari kita coba lihat, kita praktekkan bagaimana bentuk maupun format dari. Oke, teman-teman sekalian, inilah format atau silabus. Bagian yang atas itu yang disebut dengan judul ataupun identitas. Ada silabus mata pelajaran fikih terkait dengan mata kuliah kita. Semester tinggal dipilih semester gasal atau semester genap. Tahun pelajaran kita isi sesuai dengan tahun pelajaran sekarang, yaitu 2020, 2021, 2022. Satuan pendidikan tinggal dipilih saja MTS ataupun MA, dan kelas diisi dengan kelas Anda. Kemudian komponen yang kedua, kita isikan KI, kompetensi inti. Kita tinggal menyalin dari KMA 183. Kemudian kita lihat di bawahnya ada tabel. Nah, tabel yang pertama berisi KD. Jadi dari sekian banyak KD yang ada pada kurikulum di kelas Anda, silakan dipilih salah satu saja. Ya, sebelumnya saya sudah menyampaikan, pilihlah KD yang paling mudah, pilihlah KD yang paling Anda kuasai materinya. Oke, kemudian di tabel sampingnya, ya, yang kedua, ada materi pokok. Anda baca KD itu, ya, baca, fahami, kemudian Anda simpulkan. KD itu materi pokoknya tentang apa? Kemudian tinggal tuliskan saja di situ. Oke, kolom yang ketiga ada indikator. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari indikator yang sudah Anda buat, ya, tinggal salin di situ. Kemudian kolom yang keempat ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sana adalah sebuah perencanaan, sebuah pembelajaran yang akan kita berlangsungkan, akan kita laksanakan, yang dalamnya ada kegiatan mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Oke. Kolom yang kelima berisi penilaian. Di sini Anda cukup mencantumkan penilaiannya, Anda akan menggunakan apa. Jadi, dalam penilaian ini diisi dengan 3 macam penilaian. 1, penilaian pengetahuan, menggunakan format apa? Contoh penilaian pengetahuan mungkin akan menggunakan tes lisan. Tulis saja di sini tes lisan. Ataupun pilihan ganda, tinggal tulis pilihan ganda. Bisa juga penilaian pengetahuan dengan menggunakan jawaban singkat. Tulis saja di situ. 1, penilaian pengetahuan, jawaban singkat. Oke. Kemudian yang kedua, ada juga penilaian sikap, ya, penilaian sikap dengan observasi atau dengan pengamatan. Dan ada juga yang ketiga, penilaian keterampilan mungkin dengan praktek ataupun kegiatan yang lain. Jadi dalam penilaian ini saya minta menentukan 3 jenis penilaian. Ada penilaian pengetahuan, ada penilaian sikap, dan ada juga yang ketiga adalah penilaian tentang keterampilan. Kita bergeser untuk kolom yang keenam, ada alokasi waktu. Di sini Anda tinggal menyesuaikan KD ini, KD yang akan Anda susun silabusnya, di promesnya tercantum berapa alokasi waktunya. Oke, kemudian untuk kolom yang terakhir, kolom ke-7, sumber belajar, Anda tinggal menyebutkan nanti ketika akan menyampaikan materi ini, buku apa saja yang akan Anda jadikan sebagai rujukan. Sumber belajarnya apa saja, tinggal salin saja di situ. Oke, setelah itu sudah terisi semua, bagian bawah ada pengesahan dari kepala sekolah dan ada juga dari guru pengampu. Di sini kita rancang untuk kegiatan pembelajaran tahun ini, maka saya mencantumkan Juli 2021. Baik teman-teman sekalian, demikian
alur dan langkah-langkah penyusunan administrasi pembelajaran silabus. Dan selamat berkarya, selamat belajar. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Warahmatullahi wabarakatuh.